Halo teman-teman, luar biasa IWPI ya, kita bikin podcast setiap hari dengan IWPI teman-teman ya. Ketemu lagi dengan Pak Rinto Setiawan. Halo Pak, apa kabar? Masih semangat terus nih? Selalu semangat Mas Afwan untuk membela wajib pajak Mas Afwan. Luar biasa ya, Pak Rinto IWPI ini DPR disenggol, Kementerian Keuangan disenggol, BJP 1 disenggol. Sekarang mau nyenggol Pak Luhut ini Pak di IWPI ini ya. Mohon maaf nih Pak Bukan, Luhut. bukan Mas. Pak Luhut yang menyenggol wajib pajak dulu Mas. Oh, oke 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 oke. Jadi dia yang cari gara-gara kita dulu ya? Iya Mas Afwan. Oke, ini saya preview aja buat teman-teman Iya, tahu konteksnya, bahwa Pak Luhut sebut warga negara itu belum bayar pajak terancam tak bisa urus paspor gitu ya. Jadi sebuah ancaman Pak Luhut, seorang menteri, mengancam warga negaranya sendiri ya. Sekarang Kem bukan menteri Mas Afwan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, ada lagi jabatan baru Mas Afwan. oh, iya iya iya. Ini selevel menteri atau selevel di atas menteri nih, Mbak? Nah, itu belum tahu Mas Awan, karena yang kami lihat juga, yang kami cermati itu Mas Awan, itu juga dari Perpres yang tanpa melaksanakan detail dari undang-undang dan peraturan pemerintah Mas Awan. Ini juga Oke. sulap-sulapan juga Mas Awan. Jadi Jabatan ini. jadi ini kayaknya jabatannya, Menko-nya Menko kayaknya ya? Nah, kalau Menko-nya Menko tapi legal standing-nya kurang kuat Mas Awan. Oke 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 oke. Jadi Pak Luhut sebut warga belum bayar pajak terancam nggak bisa urus paspor. Ada lagi berita lainnya, Pak Luhut ungkap kepatuhan bayar pajak warga RI masih sangat rendah. Buktinya 2.000 triliun dapat tuh ya Pak Luhut ya. Kemudian Pak Luhut minta masyarakat patuh pajak ya, melanggar akan dapat sanksi. Dari dulu begitu Pak, dari dulu KUP ngomong Dan gitu Pak. Oke. Jadi, IWP ini spesialis nih mau membahas Pak Luhut ya, mudah-mudahan tidak diperkarakan oleh Pak Luhut ya, mohon maaf ya Pak Luhut ya, tolong kita diskusi ya, publik ya Pak ya, jangan main ya, tuntut-tuntut ya Pak ya. Jadi bagaimana ya. nih IWP menanggapi mengenai Pak Luhut nih Pak? Nah, ini Mas Awan. Ini pernyataan Pak Luhut ini yang lucunya Mas Awan. Yang lucunya ini kan beliau membuat konferensi pers saat ada kegaduhan terhadap pelaksanaan Korteks Mas Awan. Oke. Korteksnya gaduh, wajib pajak error nggak bisa lapor pajak dan lain-lain. Pak Luhut malah menyalahkan kamu itu kalau nggak bayar pajak itu bisa nggak bisa ngurus ini SIM, paspor dan lain-lain itu Mas Awan. Seperti itu Mas Mmm, Awan. Jadi seharusnya yang dilakukan Pak Luhut adalah harus adil Mas Awan. Kemenq dipanggil dan DJP ini kenapa korteknya kok nggak beres tuh Mas Awan. Nah ini malah korteknya masih amburadul, malah beliau menyalahkan wajib pajak itu Mas Awan. dia kan Seperti itu. Menko-nya Menko, harusnya ya dia ngurusin Menko aja, ngurusin menteri-menteri, lu kalau nggak beres ngurusin Kotes nggak usah jadi menteri kan gitu harusnya? Iya, seharusnya seperti itu Mas Awan. Lah, terhadap carut marut ini Mas Awan. Nah, kami bekerja sama dengan tim Partai Is agak ini Mas Awan ya, ingin memberikan sedikit pendidikan politik yang sederhana Mas Awan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama wajib pajak ini Mas Awan, biar biar paham kenapa sih pejabat-pejabat kok sampai seberaninya ini terhadap rakyat. Katanya demokrasi, katanya pemilik kedaulatan adalah rakyat, tapi kan cuma diomongkan aja Mas, lo pemilik kedaulatan lah, tapi kamu harus patuh sama saya kan gitu Mas Awan. Kan kayak tipu-tipu aja Mas Awan. Nah, ini coba saya share screen Mas Awan. Ini kami sudah berusaha ini Mas Awan, apa, memberikan narasi yang sederhana Mas Awan. Heeh, bekerjasama dengan tim Partai X Mas Awan. Jadi ibarat kata negara itu adalah keluarga Mas Awan. Nah, kalau kita di Indonesia ini keluarganya terdiri dari adalah suami istri dan anak Mas Awan. Ini saya ibaratkan ini Mas Awan ya, suami istri dan anak. Anaknya ada 5 Mas Awan. Ini adalah Mmm, Pancasila, Eka, Dwi, Tri, Catur, dan Panca Mas Awan. mmm. Nah, keluarganya adalah negara. Keluarga ini memerlukan asisten rumah tangga. Terus rumah Mhm, tangga itu apa Mas Awan? Rumah tangga itu yaitu suami dan istri aja Mas Awan. mhm. Nah, jadi kalau di ini Mas Awan, di konstitusi kita dulunya sebelum amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45 tahun 2001, keluarga ini ibarat kata ini mewakili pemilik kedaulatan yaitu rakyat, yaitu dulu ada namanya MPR Mas Awan. Mmm. MPR Mas Awan. Nah, MPR ini adalah
mewakili sebagai suami Mas Awan, suami Hmm. suami yang ini Mas sebagai kepala keluarga Mas Awan. Lah, Hmm. si istri ini adalah rakyat Mas Awan. Hmm. Rakyat Mas Awan. Ini kita ibaratkan rakyat ini adalah cewek yang cantik dan kaya Mas Awan, karena Indonesia ini kaya. Jadi rakyat Indonesia ini ibarat ini adalah perempuan cantik yang kaya sekali Mas Awan. Hartanya sangat banyak sekali Mas Awan. Itu Hmm. menyebabkan ini apa keluarga lain iri Mas Awan, atau kalau kita boleh sebut di ini negara-negara lain bisa iri dengan Indonesia Mas Awan. Hmm. Lah, ini rumah tangga ini memerlukan asisten asisten rumah tangga Mas Awan. Lah, asisten rumah Hmm. tangga ini adalah pemerintah Mas Awan. Ini Hmm. Mas Awan. Pemerintah itu jabatannya hanya di asisten rumah tangga yang membantu keluarga ini dalam mewujudkan tugas-tugas rumah tangga ini Mas Awan Hmm. agar keluarganya sejahtera Mas Awan. Gitu Mas Hmm. Awan. Hmm. Heeh. Lah, asisten rumah tangga ini kan diibaratkan pemerintah. Lah, agen-agen dari asisten rumah tangga ini adalah ini Mas Awan, kan asisten rumah tangga itu pemerintah pasti kan ada ini Mas, kalau di ini kan ada agen apa penyalur ART Mas Awan ya, itu kita ibaratkan adalah partai politik Mas Awan. Hmm. Seperti itu Mas Awan. Oke, mantap nih. Mantap. Lah ini keluarga sama dengan negara Mas Awan. Hmm. Eee, rumah tangga yaitu ini Mas Awan, suami istri Mas Awan. Kepala Hmm. keluarga suami MPR Mas Awan. Hmm. Nah, dalam keluarga, kepala keluarga bertanggung jawab mengarahkan visi dan memberikan arahan untuk kesejahteraan keluarga. Dalam konteks negara, peran ini dianalogikan dengan MPR yang berwenang menetapkan dasar negara termasuk konstitusi dan kebijakan besar. Sejak 2001 ini Mas Awan, ini Hmm. seakan-akan Mas Awan, suami ini menceraikan istrinya Mas Awan. Loh, Itu loh, loh, Mas loh, Awan. kenapa? Loh, Kenapa ini? karena sejak tahun 2001 Mas Awan, kedaulatan di tangan rakyat yang dulunya dijalankan oleh MPR, itu dijalankan oleh Undang-Undang Dasar Mas Awan. Jadi Hmm. hanya ada peraturannya tanpa ada pihak yang bertanggung jawab Mas Awan. Hmm. Terus Hmm. istri itu kita ibaratkan kepala rumah tangga, istri itu sama dengan rakyat Mas Awan. Hmm. Istri sebagai kepala rumah tangga berperan mengelola kebutuhan sehari-hari dan menjaga keharmonisan keluarga. Dalam konteks negara, ini mencerminkan peran rakyat sebagai inti demokrasi yang memberikan mandat pada pemerintah Mas Awan. Hmm. Pemerintah itu kan sebagian kecil dari rakyat yang diberikan kewenangan oleh seluruh rakyat untuk ini Mas Awan menjalankan Hmm. pemerintahan Mas Awan, menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hmm. Nah, barulah rumah tangga ini, yaitu kita sebut perlu asisten rumah tangga, yaitu pemerintah Mas Awan. Jadi pemerintah itu kelasnya pembantu rumah tangga Mas Awan, ART Mas Awan. Ini Hmm. teman-teman wajib pajak dan rakyat Indonesia harus paham Mas Awan. Rumah Hmm. tangga memerlukan asisten rumah tangga untuk menjaga keteraturan, kebersihan, dan keharmonisan. Ya, Hmm. begitu pula negara memerlukan pemerintah untuk mengatur pelayan serta penjaga kestabilan negara itu Mas Awan. Hmm. Agen penyedia ini adalah partai politik, seperti agen penyedia asisten rumah tangga yang memilih dan mengusulkan ART terbaik untuk mengurus rumah. Partai politik berperan memilih dan mengajukan calon pemimpin untuk mengelola negara, Mas Awan. Hmm. Nah, yang dinamakan pemerintah di sistem negara demokrasi ada tiga, Mas Awan. Legislatif Hmm. yaitu DPR, eksekutif yaitu presiden, yudikatif Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, Mas Awan. Hmm. Itu kalau ngomong pemerintahan yang eksekutif, yaitu ada menteri, ada lembaga pemerintahan non kementerian dan pemerintah daerah, Mas Awan. Ini kalau Hmm. saya ya ini Mas Awan. Jadi sejak 2001 Mas Awan, kalau saya ibaratkan ini suami istri Mas Awan, itu karena Hmm. suami ini Mas Awan sudah menceraikan istrinya Mas Awan. Hmm. Nah, menceraikan istrinya kenapa? Selingkuh sama ini Mas Awan, sama ART-nya, sama pemerintah Mas Awan. Lah, karena dia sudah menikah lumayan lama Mas Awan, udah tahu tempat-tempat hartanya istrinya di mana saja Mas Awan. Itu yang terjadi Hmm. Mas Awan. Jadi si suami ini MPR, ya ini kita duga selingkuh dengan pemerintah Mas Awan yang sebagai asisten rumah tangga. Dan Hmm. pemerintah ini kan juga ini Mas apa ya diproduksi oleh agen ART yaitu partai politik Mas Awan. Hmm. Makanya dalam konteks sekarang ini Mas Awan, itu kan sangat jarang sekali wakil rakyat yang mau membantu wajib pajak ini berteriak terhadap permasalahan perpajakan ini Mas Awan. Ini ya Hmm. yang terjadi Mas Awan. Jadi
kalau kita tidak bisa membedakan negara dan pemerintah, tidak bisa membedakan antara keluarga dan rumah tangga, itu sampai kapanpun Mas Afwan ya, sistem dibenahi itu akan sangat sulit kita ini Mas ya, merasa merdeka di negara kita sendiri Mas Afwan. Karena Hmm. ilustrasinya tadi Mas Afwan, suaminya itu MPR sudah menceraikan istri, dia dalam tanda kutip berselingkuh dengan pemerintah dan agen ART yaitu partai politik. Nah, itu akhirnya yang terjadi apa Mas Afwan? Banyak sekarang peraturan perundang-undangan yang dibuat itu sudah tidak melibatkan lagi ini Mas peran serta rakyat Mas Afwan, itu Mas Afwan. Jadi sama dengan ini Mas kondisinya Mas. Jadi apa Mas ya, penjajahan model baru yaitu penjajahan melalui regulasi ini Mas Afwan, dan perampokan model baru juga perampokan melalui regulasi Mas Afwan. Jadi Hmm. sangat susah Mas Afwan, sangat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang tidak dipahami wajib pajak Mas Afwan. Apalagi Hmm. kalau sudah peraturan dikeluarkan kita harus tunduk patuh Mas Afwan. Apalagi di Kementerian Keuangan Mas Afwan, yang kami mencatat Mas Afwannya, itu dari PMK, keputusan menteri, itu totalnya Mas Afwan ya, ada peraturan OJK dan lain-lain yang terkait dengan peraturan di Kementerian Keuangan, ada 4.330 Mas Afwan. Buset. Totalnya itu Mas Afwan, itu adalah kementerian paling banyak Mas, untuk mengeluarkan Hmm. peraturan perundang-undangan Mas Afwan. Hmm. Itu belum lagi Mas Afwan, masih ada Dirjen Pajak, masih ada lagi SE. Waduh tuh, wajib pajak itu, wah berapa aturan yang harus dihafal itu Mas Afwan. Makanya kalau pemerasan pajak itu Mas Afwan, suasananya wajib pajak itu horor Mas Afwan. Wah ini Hmm. gimana karena sangat banyak aturan yang bisa dalam tanda kutip ini Mas apa menjegal wajib pajak Mas Afwan. Hmm. Jadi dalam konteks tadi Mas Afwan, sejak 2001 rakyat sudah tidak punya perwakilan ini Mas ya, mandataris rakyat yaitu MPR. Nah, itu sudah kita tidak bisa ini Mas, mengontrol berapa banyak peraturan yang dikeluarkan yang katanya untuk kesejahteraan rakyat yang ternyata kan bisa menjerat rakyat Mas Awan. Nah, ini Pak Prabowo harus tahu ini Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Hmm. Mhm. Jadi kembali lagi apa hubungannya nih Pak dengan Pak Luhut nih Pak? Ah, Pak Luhut ini kan berarti kan termasuk bagian daripada pemerintah Mas Awan, kalau lihat slide tadi Mas Awan. Hmm. Kalau bagian daripada pemerintah, jadi Pak Luhut ini kan sebagai asisten rumah tangga saja Mas Awan. Lah, Hmm. masa asisten rumah tangga ini mengancam rakyatnya Mas Awan? Tadi yang istri tadi Mas Awan. Kan lucu Mas Hmm. Awan. Hmm. Seharusnya itu asisten rumah tangga itu melayani itu melayani rakyat Mas Awan, melayani dan mengatur rakyat dengan baik Mas Awan. Bukan bukan malah mengancam, kamu kalau nggak bayar pajak awas lo kamu. Lah, hartanya udah diambil-ambil terus gimana Mas Awan? Gajinya dari istri ini Mas Awan. Pak Luhut itu digaji dari istri ini Mas Awan. Udah Oke. ketemu sambungannya Mas Awan ya. Jadi Hmm. sangat lucu sandiwara di Konoha ini Mas Awan. Seorang Hmm. asisten rumah tangga, seorang bukan menteri lagi, ketua Dewan Ekonomi mengancam-ngancam rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ini kita Hmm. demokrasi apa bukan? Kalau nggak demokrasi ya nggak masalah gitu Mas Awan. Langsung aja otoriter gitu Mas Hmm. Awan. Kalau kita kembali ke sistem negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat Mas Awan. Dari, untuk, dan oleh rakyat Mas Awan. Hmm. Katanya seperti itu Mas Awan. Nah sekarang olehnya belum ada, tuntutannya pemerintah sangat ini Mas. Hmm. Apalagi konteksnya kemarin Pak Luhut sangat blunder Mas Awan. Karena kan kemarin kegaduhan kemarin karena rakyat itu tidak bisa membayar pajak karena aplikasinya error Mas Awan. Ini yang disalahkan ke wajib pajaknya Mas Awan. Oke. Oke lah ya, begitulah Pak Luhut ya. Jadi, kita titip pesan nih buat Partai X nih Pak ya, dengan Ya, dihapuskannya presidensial threshold yang 20% jadi 0%. Nah, mudah-mudahan nih Partai X bisa memulai mencari kandidat presiden baru nih Pak di 2029 Pak. jadi gini Mas Awan, jadi ini kalau di agama Islam Mas Awan, saya nggak tahu kalau di agama lain Mas Awan ya, ada. Karena sudah menceraikan istrinya Mas Awan, itu tidak boleh rujuk lagi Mas Awan. Hmm. Kalau tidak istrinya menikah lagi dengan orang lain Mas Awan. Ini ibarat kata seperti itu Mas Awan. Jadi Hmm. MP ini kan kalau mau membenahi bangsa ini Mas Awan, paling nggak kan paling gampang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dulu Mas Awan dengan amandemen Hmm. terbatas. Nah, Hmm. pastinya kan MPR harus kembali lagi menjadi mandataris rakyat Mas Awan. Hmm. Seperti itu Mas Awan. Karena gini Mas Awan, pasal 6A Undang-Undang Dasar 45, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat itu bertentangan Mas Awan dengan Pancasila sila keempat yang notabene ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 Mas Awan. Hmm. Hmm. Pancasila sila keempat itu adalah apa Mas? Itu demokrasi tidak langsung Mas Awan. Hmm. Melalui musyawarah dan perwakilan pemilihan presidennya seperti itu Mas Awan. Jadi Hmm. karena tidak bisa langsung menikah langsung kembali ke MPR,
harus menikah lagi dengan orang lain, Mas Awan. Nah, itu Hmm. kami ibaratkan dari Partai X itu sudah membuat ilustrasi, yaitu ini Mas, membuat semacam dewan negara Mas Awan. Jadi rakyat menikah dulu dengan dewan negara, baru kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan ini Mas Awan, MPR lagi sebagai suaminya Mas Awan. Jadi kalau dari tim Partai X sesimpel ini Mas Awan, ada hanya dua, rakyat keluar dari cengkeraman dalam tanda kutip penjajahan terhadap bangsa sendiri ini Mas Awan. Satu yang pertama, langsung aja sekarang tidak usah nunggu pemilu Mas Awan, langsung melakukan referendum. Mas Hmm. Awan, melakukan referendum agar ini Mas Awan dikembalikan lagi fungsi mandataris rakyat tadi, karena rakyat sudah tidak ada mandatarisnya Mas Awan, sudah tidak ada perwakilan Mas Awan, hartanya dicuri-curi Mas Awan. Ini kalau Mas Awan lihat sekarang banyak apa saja ahli-ahli hukum dan lain-lain mengomentari ini banyak korupsi dan lain-lain, ini tidak akan bisa selesai Mas Awan. Solusinya ini yang tadi saya ceritakan Mas Awan, ini karena rakyat sudah tidak ada mandatarisnya lagi. Itu Mas Hmm. Awan. Jadi yang pertama solusinya melalui referendum, atau yang kedua nanti mudah-mudahan mendapat dukungan dari rakyat, Partai X mengikut pemilu tahun 2029, begitu menang pemilu Mas Awan, kita langsung meletakkan jabatan tersebut dan memberikan kewenangan terhadap Dewan Negara untuk membuat revisi peraturan konstitusi yang ada ini Mas Awan, mengembalikan yang ke realnya yang benar Mas Awan. Kalau tidak ada yang mau berkorban seperti itu Mas Awan sangat susah. Pak Prabowo pun juga bisa Mas Awan sekarang membuat dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli bisa Mas, seperti itu Mas Awan. Oke. Heeh. Kita nggak usah terlalu berharap sama Pak Prabowo lah ya, masih sibuk Ya. beliau ya. Nah, ini ilustrasi aja Mas Awan. Jadi selama itu tidak ketemu Mas Awan, jadi rakyat akan dalam tanda kutip akan seperti ini masalahnya Mas Awan. Paling nggak Hmm. kita kan sudah ada jalurnya, kamu bisa JR ke sini. Itu hanya hanya mengecoh saja Mas Awan. Masalah sebenarnya kan Mas Awan tahu sendiri tadi yang saya ceritakan tadi Mas, yang saya jelaskan Hmm. singkat tadi Mas Awan. Jadi rakyat ini sangat berat sekali Mas Awan Hmm. menghadapi banyaknya peraturan perundang-undangan. Hmm. Nah, rakyat dalam tanda kutip dikecoh dengan banyaknya berita-berita yang tidak penting, membuat rakyat Hmm. tidak paham permasalahan intinya, akhirnya rakyat tidak bisa bersatu, seperti itu Hmm. Mas Awan. Nah, dengan podcast kali ini, ya saya harap wajib pajak ini bisa bergabung dengan IWPI biar kita semakin kuat. Kalau mau ke Hmm. partai juga bisa, websitenya juga sudah tersedia pendaftaran gitu Mas Awan. Ya ini karena semua saling keterkaitan ini Mas Awan. Kita kalau bahas masalah pajak saja Mas Awan, kita akan kalah terus sebagai rakyat Mas Awan. Karena mereka Hmm. aturannya sudah saya buat loh. Contohnya kemarin Mas Awan ya, ada berita bahwa Pak Suryo Utomo mengatakan bahwa kami harus tetap menjalankan PPN 12% Mas Awan. Itu Hmm. pernyataan Pak Suryo Utomo karena Hmm. dari pemerintah dan DPR itu tidak mau membuat usulan undang-undang baru ataupun membuat perpu. Ini kan Hmm. konyol Mas Awan. Hmm. DPR dan presiden ini adalah pemerintah Mas Awan. Hmm. Ini ini kayak seakan-akan main-main saja. Ini berarti pejabat-pejabat kita tidak memahami konsep konsep pemerintah dalam negara demokrasi yang menganut trias politika Mas Awan. Kalau kita Hmm. menganut trias politika, yaitu pemerintah itu ada tiga tadi Mas, DPR, presiden dan MA dan MK ini Mas Awan. Ketiga ini Mas Awan. Kalau ketiga ini memang apa Mas ya, goodwill-nya tidak untuk rakyat ya akan diombang-ambingkan seperti itu Mas Awan. Dan ingat Mas Awan, setiap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menyangkut undang-undang dan perpu itu biasanya menyiapkan Kementerian Keuangan dan DJP Mas Awan. Hmm. Ini kan yang terjadi kan PPN-nya tetap 12% tapi DPP-nya dibuat nilai lain Mas Awan. Itu kan pusing Mas Awan. Angkanya bisa koma-koma itu gimana nanti Mas Awan? Hmm. Ya ini kan dugaannya kan apa? Aplikasi Cortex-nya yang nggak siap, nggak bisa multi tarif seperti amanat Undang-Undang HPP pasal 7 ayat 3 Mas Awan, yang Hmm. seharusnya kan bisa 5-15% kan itu Mas Awan. Hmm. Ya ini moga-moga lah Mas, ini rakyat Indonesia bersatu bisa melalui WPI itu Mas Awan, yang kami harap Hmm. bisa banyak mendaftar dan uangnya tuh untuk apa Mas Awan ya? Untuk kegiatan-kegiatan ini Mas, kita nanti akan ada sosialisasi, ada webinar, kita gunakan untuk minta audiensi kepada pejabat itu Mas Awan. Itu Hmm. kan bayarnya kan kalau untuk badan usaha kan 150.000, untuk perorangan cuma 50.000 Mas Awan. Itu kan kami Hmm. gunakan untuk bersurat tadi Mas Awan. Nah, Hmm. untuk kami audiensi, nanti kalau audiensi diundang kan perlu biaya Mas Awan. Seperti itu Mas Hmm. Awan. Oke, siap. Luar biasa IWPI Pak Rinto dan Partai Heeh, X ya, kita tunggu kolaborasinya berikutnya. ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Rinto, IWPI. Kita jumpa lagi di Ya, podcast berikutnya, Pak. ya, sama-sama Mas Awan.